Halo bos, gimana kabarnya? Ketemu lagi, jumpa lagi dengan saya Andy ST di channel Andy ST. Karena sudah lama tidak upload video, maka ini saya mau ngasih tip ya. Sekedar tip, mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu bisa di skip aja atau bisa berbagi pengalaman. Tapi kalau yang belum tahu, bisa lah dicoba ya tip ini dari saya. Cara merebus daging supaya lunak ya. Ya supaya lunak sih banyak ya, cuma ini lunak cuma waktunya cuma 12 menit, efektif 12 menit. Cuma nggak tahu nih bagi teman-teman malah tambah ribet atau apa, cuma saya ingin membagikan tip aja ya, mau dipakai terserah, nggak dipakai juga monggo. Jadi ini sengaja saya potong gede seperti ini untuk mengetes keefektifan tip ini ya. Jadi tipnya ini nanti benar-benar berfungsi nggak. Ini untuk ngerebus daging gede-gede kayak gini bisa, atau teman-teman langsung dicincang kecil-kecil juga bisa. Cuma saya sengaja potong gede-gede biar untuk membuktikan tipnya ini berguna atau apa ya, benar-benar bisa melunakkan nggak gitu ya kan. Jadi ini sengaja saya potong gede. Ini berlaku juga untuk daging yang ada tulangnya ya, bisa ngerebus kaki atau apa gitu bisa. Jadi nggak harus daging kayak gini. Jadi mau ngerebus kaki atau yang biasanya kepala-kepala itu yang ada dagingnya itu bisa ya tip ini ya. Jadi ayo kita mulai untuk tahap pertama ya untuk ngerebusnya. Jadi nanti ada kurang lebih 3 tahap ya. Di 3 tahap, makanya itu nanti untuk efektif ngerebusnya sih cuma 12 menit. Cuma nanti kita ada jedanya juga, jedanya itu yang bikin lama. Makanya itu mari tergantung teman-teman ya, mau tipnya ini efektif atau enggak nanti bisa disimpulkan sendiri ya. Yuk kita langsung ke untuk dandang perebusannya. Nah, tahap pertama pastikan sebelum masuk airnya itu langsung mendidih ya. Jadi langsung mendidih kayak gini baru kita masukkan. Ya, tangan sudah dicuci ya, jadi udah bersih. Nah, masukkan semua. Dipastikan sudah mendidih ya teman-teman ya, jangan belum mendidih udah dimasukkan. Soalnya proses pemasakan nanti langsung dimulai. Jadi untuk tahap pertama ini perebusan dagingnya kita tutup dan kita rebus selama 5 menit ya. Rebus selama 5 menit. Teman-teman untuk tidak dibuka ya, jangan dibuka tutup buka tutup biar ketutup terus. Diamkan selama 5 menit. Ya kita tunggu aja ya. Ini sengaja saya tidak percepat atau sengaja tidak saya skip. Nanti dikira wah jangan-jangan direbus lama. Cuma ditulisin aja selama 5 menit. Bisa aja kan ya kan. Orang pikirannya orang kan kadang beda-beda. Nah, makanya ini tidak saya skip. Bodoh amat mau panjang mau enggak videonya ya. Kalau teman-teman nggak mau menunggu bisa di skip 5 menit ke depan gitu bisa. Bisa. Ini gimana teman-teman kabar PPKM-nya para pedagang martabak? Kabarnya gimana? Saya di sini jam 9 disuruh tutup ya. Mantap bener ya, kita buka sore disuruh tutup jam 9. Kita berarti efektif kerja itu kita buka jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa jam itu? Ya, tetap disyukuri lah. Tapi yang jadi bahan pertanyaan saya itu kadang gini ya, aturannya itu bener-bener saklek gitu ya. Jadi nggak bisa menyesuaikan kondisi di lapangan. Kalau udah A, B gitu loh.
Sebetulnya kalau kayak pedagang kayak seperti kita itu martabak itu kan kadang ngantrinya pun juga nggak terlalu lama ya. Apalagi pas eh, akhir-akhir pandemi ini ya, tahun terakhir pandemi ini apa? Udah 2 tahun ya. Di 1 tahun terakhir ini kan pelanggan juga nggak terlalu numpuk-numpuk amat gitu loh. Maksud saya, semisal di toko kita itu nggak ada pelanggan yang menumpuk ya biarin aja gitu loh, jangan disuruh tutup, toh nggak ada yang berkerumun. Tapi oleh ya Satpol PP kadang itu kan saklek banget, mau nggak ada pelanggan mau ada tutup gitu, jadi kan kasihan ya yang pedagang-pedagang kecil gitu. Mbok ya aturannya itu lebih bisa diambil jalan tengah gitu, jangan saklek gitu. Toh semisal harusnya ya, menurut saya harusnya semisal yang berkerumun, semisal nih wah pelanggannya 50 menunggu di depan berkerumun lah, itu yang dibubarin harusnya pelanggannya gitu. Lah masa ini nggak ada pelanggan, mau ada pelanggan suruh tutup. Kita nungguin customer aja banyak duduknya. Paling kita ngelayanin, banyak sekarang ngelayanin online, Gojek, Grab. Kalau teman-teman gimana nih pedagang martabak? Soalnya kan martabak kita efektif kerja itu sore sampai malam ya. Kadang di atas jam 9 tuh orang kan pada lapar tuh nyari martabak. Itu sebetulnya masih jam-jam krusial untuk menambah omset itu loh. Harusnya itu lebih diambil jalan tengah. Jadi ya semisal nggak ada yang berkerumun, ya nggak apa-apa gitu loh, maksud saya gitu ya. Tapi ya terserah sih pemerintah, kalau emang aturannya saklek seperti itu ya saya jalanin aja sih, saya mah ngikutin aja. Jam 9 ya tutup, ya suruh tutup tutup gitu. Kalau teman-teman nggak tahu pusing 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 ini kalau masa kayak gini, nggak tahu nih diperpanjang lagi atau enggak nih nanti tanggal tanggal 9 itu. Ini kalau semisal diperpanjang lagi ya 7 hari lagi, setelah 7 hari lagi perpanjang 7 hari lagi ya sampai akhir tahun kali. Ini perpanjangan itu sedikit-sedikit gitu biar rakyat. Ya ini udah mulai 5 menit belum tadi ya? Udah lebih kali ya? Belum ya? Belum lah. Ntar lagi kayaknya. Kalau ngelihat timernya itu belum. Wah, emang sengaja ya ini tidak saya skip. Itu ada kayak air ngeluap dikit tuh nggak apa-apa ya, biarin. Nih apa nih, mau bahas apa nih? Ya ini udah 5 menit ya. Setelah direbus 5 menit, api matikan dan diamkan dulu selama 30 menit. Nah ini saya skip ya, 30 menit kemudian nyalakan kompor kembali dan rebus lagi selama 7 menit ya. Kita harus nunggu lagi 7 menit. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya cara merebus seperti ini ya. Bisa dibagi pengalamannya. Boleh lagi ya. Ini jadi kita udah diamkan 40 menit. Tadi udah nyalakan lagi.
kalau tebakan saya ini ya, bukan kok untuk akan COVID ini enggak selesai, tapi kayaknya kalau selama masih ada bisnis di dalamnya, kita kan nggak memungkiri ya, memang di masa pandemi ini ada beberapa kelompok yang berbisnis di bidang tertentu yang berhubungan dengan COVID ya. Jadi otomatis kalau masih ada yang diuntungkan, masih ada yang bisnisnya gitu ya, selama itu akan kayak di apa ya, kayak di ya emang COVID ada, tapi ada beberapa yang memanfaatkan untuk kepentingan dirinya gitu ya, nggak tahu lah, saya nggak mau itu ya, cuma yang jelas ada gitu. Cuma kita mau nyari itunya susah karena saling kait mengait ya. Tebakan saya sih lama ini ya, jadi kita tinggal kuat-kuatan aja ini ya, kuat-kuatan, banyakin doa, kasih kemudahan ya, meskipun memang sulit gitu ya kalau namanya dagang. Sebetulnya kita nggak apa ya, bukannya sombong ya, kita nggak harap apa bansos kayak apa kayak, toh kadang bansos itu kurang merata ya, katakanlah bansos yang dicairkan untuk 2 juta banding 200 juta penduduk ya, taruh kata yang berhak menerima bansos sekitar 30, 20, 40 apa 30 jutaan. Kalau yang dapat 2 juta kan nggak rata ya. Maksudnya kayak pedagang-pedagang kecil seperti kita itu nggak mengharapkan seperti itu, cuma dikasih solusi gitu ya kan, dikasih solusi gimana diambil jalan tengahnya. COVID juga nggak merebak, pedagang-pedagang kecil juga tertindas, ya nggak mendolimi. Ada kan selama ini di desa-desa pedagangnya yang ada yang merasa di apa ya, dolimi lah gitu loh. Jadi dengan aturan-aturan itu yang membatasi, sebetulnya kita cukup dikasih solusi untuk tidak ada pembatasan dalam berdagang asal tetap menjaga protokol kesehatan. Sebenarnya kita udah seneng, enggak saya juga banyak sombong, enggak menghadapkan batu-batu seperti itu. Toh selama ini kita juga nyari, kalau saya nyari penghidupan juga sendiri ya, gimana lagi kalau lawan negara, kebijakan negara dan dihadapkan dengan kepentingan individu seperti kita itu susah ya. Kalau dihadapkan dengan kepentingan negara, kita mau bener tetap harus mengalah dengan kepentingan negara yang lebih besar, meskipun kepentingannya itu kadang dijajah oleh beberapa kelompok ya, susah ya. Kalau feeling saya sih lama ini kayaknya, karena masih ada yang berkepentingan seperti itu, kecuali ada sosok yang berani mengambil terobosan kayak Fadila Supari dulu ya. Jadi nggak berani ngambil terobosan bisa selesai gitu. Nah kalau ini kan nggak jelas ini gimana, ini nggak ada yang sosok yang bisa membuat terobosan untuk melawan pandemi seperti ini. Ya doa aja ya, semoga cepat selesai. Doanya kan kita masih yang baik-baik ya. Kalau pandemi selesai, pedagang UMKM itu seperti kita itu bisa berjualan dengan lancar lagi, otomatis perekonomian negara itu kan juga sedikit-sedikit bisa terangkat ya. Kalau ini kan ekonomi kita lagi jeblok ini. Kalau saya nonton
berita ekonomi itu miris banget. Nggak tahu itu kita nanti bangsa Indonesia itu bisa naik lagi nggak, kayaknya susah ya kayaknya nih kalau saya jadi pengamat ekonomi dulu nih, maaf nih teman-teman ini pengamat ekonomi dulu ya, daripada kita bengong nungguin ini 7 menit 7 menit kalau di video itu kelihatan lama teman-teman, padahal kalau nggak dibuat video itu kayak sebentar ini, tapi kalau video nggak tahu ya berapa lama ini. Tahu nanti yang nonton bosan atau enggak. Ya gimana, nanti kita percepat, kita skip, dianggap nanti bohong tuh paling direbus lama ya, ya nanti saya tidak skip untuk benar-benar membuktikan tip dan triknya itu manjur apa enggak gitu ya kan. Oh ya, ada teman-teman yang nanya ya, kalau lo yang sering lengket itu apa penyebabnya? Banyak ya. Dicoba dulu bagi kemarin yang nanya lo yang sering lengket, lap bersihkan pakai kuning telur dulu. Misal sudah dikasih kuning telur kok buat cetak kali 2 kali kita lengket lagi, coba komposisi gulanya dikurangin dan dikurangin dan coba untuk loyang itu jangan, waktu naburin gula itu jangan kena gula ya. Ini kayu kita angkat ya, kita angkat, coba kita angkat sedikit dulu ya, kita lihat sama-sama bener-bener lunak nggak, empuk nggak gitu. Yuk kita coba tes potong yuk pakai pisau. Nah ini kita ambil. Aduh, panas. Potong. Ini lihat teman-teman. Oh enak banget ini. Set. Coba saya makan satu deh. Panas. Masih panas langsung dipotong. Ya, enak banget nih teman-teman nih, ya kan? Padahal gede-gede potongannya. Kalau saya sarankan untuk teman-teman bisa dicincang lebih kecil, jadi bisa lebih itu ya. Ini gede aja bisa empuk kayak gini. Nih, bisa empuk nih. Enak banget. Ini bisa ya dicoba ya teman-teman ya. Coba teman-teman bisa direbus seperti ini, jadi nggak hanya berlaku untuk daging ya, bisa untuk kita ngerebus kaki sapi, kaki kambing tuh bisa. Kan mantap ya. Oke, mungkin segitu saja ya. Coba saya kasih lagi deh ini nanti biar ini nanti saya lanjutkan ke part selanjutnya ya, untuk mengolah daging sapi untuk isian martabak ya. Jadi ini untuk part satunya mengempukkan dagingnya dulu, nah ya kan. Ya kan. Yang kedua nanti saya lanjutin ke untuk mengolahnya ya, untuk menjadi isian martabak. Oke teman-teman, itu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.